Yang pertama ada pengertian Islam kafah. Menjadi Muslim kafah berarti menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim secara menyeluruh dan total, tanpa memilih bagian-bagian ajaran Islam yang ingin diikuti. Kata kafah berasal dari bahasa Arab yang berarti sempurna atau menyeluruh. Dalam konteks ini, menjadi Muslim kafah berarti menerima dan mengamalkan seluruh ajaran Islam, baik dalam aspek ibadah, muamalah, interaksi sosial, akhlak, maupun pemikiran. Ini mencakup keyakinan pada rukun iman, melaksanakan rukun Islam dengan penuh kesungguhan, serta menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seseorang yang menjadi Muslim kafah berusaha untuk hidup sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis tanpa memilih-milih, namun menerima Islam secara utuh dan menyeluruh. Selanjutnya ada sebab. Berikut beberapa sebab atau alasan untuk menjadi Muslim kafah. Yang pertama, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk menyerah diri secara total kepadanya. Yang kedua, mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Dengan menjadi Muslim kafah, seorang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Muslim kafah akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan utama kehidupan seorang muslim. Yang keempat, menjadi teladan yang baik. Muslim kafah dapat menjadi teladan yang baik bagi orang lain sehingga dapat membantu menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Yang kelima, meningkatkan iman dan takwa. Dengan menjadi Muslim kafah, seseorang dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Yang keenam, menghindari dosa dan kesalahan. Muslim kafah dapat menghindari dosa dan kesalahan dengan menjalankan ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh. Yang ketujuh, mencapai kebahagiaan dan ketenangan. Dengan menjadi Muslim kafah, seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan ketenangan yang sejati karena telah menyerah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah manfaat menjadi Muslim kafah. Yang pertama, mencapai keselamatan dunia dan akhirat, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan utama kehidupan seorang muslim, mencapai kebahagiaan dan ketenangan, menjadi teladan yang baik, dapat menghindari konflik dan perselisihan dengan menjalankan ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh, yang terakhir mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ganjaran yang besar di akhirat. Ada beberapa cara untuk menjadi Muslim kafah. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang ajaran Islam, sejarah Islam, dan tokoh-tokoh Islam. 2. Mengamalkan ajaran Islam secara utuh. 3. Meningkatkan kualitas ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. 4. Meningkatkan kesadaran dan keinsafan akan keberadaan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 5. Menghindari dosa dan kesalahan seperti zina, minuman keras, dan judi. 6. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 7. Mengikuti contoh teladan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. 8. Meningkatkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. 9. Mengembangkan sifat-sifat baik seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Dan yang terakhir, meningkatkan doa dan istighfar untuk memohon ampun dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ada ciri-ciri Muslim kafah. 1. Hanya berpihak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. 2. Mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan Islam. 3. Sabar dalam berjuang bersama Islam. 4. Memiliki keyakinan terhadap perjuangan Islam. 5. Tidak memaksakan kehendak. 6. Taat pada konstitusi negara. Dan yang ketujuh, menjaga tradisi dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Selanjutnya ada dalil kafah. Istilah Islam kafah atau berislam secara kafah berasal dari surat Al-Baqarah ayat 208 sebagai berikut ini. Ya ayyuhallazina amanu kulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang yang beriman,
masuklah kamu semua ke dalam Islam. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Awalnya ayat ini turun perihal Abdullah bin Salam bersama para sahabatnya yang berasal dari Yahudi Bani Nadir di Madinah. Meskipun sudah memeluk Islam, mereka masih terpengaruh oleh norma-norma agama Yahudi seperti penghormatan terhadap hari Sabtu dan keharaman daging unta. Sikap setengah-setengah ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keterangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili.